Hari ini bendahara yang jujur. Sama-sama katakan bendahara yang jujur. Bendahara yang jujur. Ketika kita berbicara tentang bendahara, kita tidak merujuk kepada Pak Mira, kepada Mama Sidea sebagai bendahara kita, atau mungkin bendahara-bendahara yang lain, bendahara sosial kita, tidak. Nah, di dunia ini, ketika Yesus mengatakan hanya ada dua yang dalam perspektif manusia itu setara. Yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah Mamon. Ya. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap Mamon itu mencerminkan sikap kita terhadap Tuhan. Sesudah manusia berdosa, manusia itu menjadi materialistis. Dia tidak lagi bersifat rohani tapi sudah bersifat materi. Di mana materi menjadi alat kontrol yang paling utama. Uang menjadi alat kendali utama. Dan kecenderungan manusia tidak lagi di dalam kategori mengendalikan, tetapi sesudah manusia berdosa, manusia lebih condong dikendalikan. Perhatikan, selama kita yang mengendalikan, kita aman. Tapi begitu kita yang dikendalikan, maka di sanalah segala persoalan mulai muncul. Maka hari ini kita akan belajar bendahara yang jujur itu siapa? Siapa yang disebut oleh firman Tuhan sebagai bendahara? Haleluya. Puji Tuhan. Maka persiapkanlah piring-piring rohaninya. Karena sejauh mana saudara haus, sejauh itulah saudara dipuaskan. Sejauh mana saudara lapar, sejauh itulah saudara dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1-3. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Perhatikan, ini adalah sebuah perumpamaan. Yesus kerap kali menyampaikan kebenaran, menyingkapkan kebenaran dalam bentuk perumpamaan. Ya. Sehingga melalui perumpamaan ini orang maksudnya itu. Gitu ya. Nah, coba perhatikan saudara, satu kali ada satu perumpamaan, ada seorang bendahara yang dituduhkan, ya, dia menjadi tersangka atas ketidakprofesionalannya di dalam mengelola uangnya, sehingga dia terancam dipecat dan timbul masalah. Ya, dikatakan di sini mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Berarti satu-satunya pilihannya adalah bendahara. Dengarkan baik-baik. Ini menjadi gambaran bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman, bahwa kesusahan kita, perhatikan, kesusahan kita, kesulitan kita itu selalu tergantung kepada sistem pengelolaan kita terhadap uang. Apapun ceritanya, kalau di dunia ini kita bermasalah dengan uang, ya, jujurlah dulu saudara-saudara. Ya, rasanya agak susah kita senyum kalau kita lebih sering bermasalah dengan uang. Kalau sesekali kan, yang namanya juga manusia, nggak mungkin terus beruang. Tapi kalau sudah lebih sering dia tidak beruang, pasti mencakar-cakar, saudara. Ya, mau datang pun nanti firman Tuhan, ya, sekuat apapun firman Tuhan itu, ya, bahwa bukan uang yang mengatur, gitu ya. Tapi dengan selama kita tinggal di dunia yang fana ini, uang itu menjadi penting. Dengarkan sekali lagi, uang tidak pernah di dalam kebenaran firman Tuhan, uang tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Ya, selama kita ada di dunia ini, tentunya uang ini menjadi sesuatu yang penting. Karena ini menyangkut tentang lahiriah kita. Tetapi hari ini kita akan belajar, saudara-saudara,
dalam kata Yunani tentang bendahara yang jujur itu dia menggunakan kata oikonomos pistos, bendahara yang jujur. Apa itu oikonomos? Oikonomos ini adalah kata Yunani untuk pengurus, manajer. Jadi bendahara ini adalah manajer. Kalau sudah lihat nanti di Hotel Sabadia, pimpinan tertinggi di hotel itu adalah namanya General Manager, GM. Manajer inilah semuanya yang memanage. Setelah nanti pergi ke Bank Mandiri Kota Matang Siantar, yang tertinggi adalah sana manajer. Setelah pergi ke Bank BI, maka di Bank BI saudara akan lihat adalah yang tertinggi adalah manajer. Ada nanti asisten manajer. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk apakah selanjutnya perusahaannya akan berkembang atau tidak. Jadi pengurus atau manajer atau bendahara, kata ini digunakan dalam konteks kita untuk merujuk pada seseorang yang mengelola harta atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itu yang disebut dengan oikonomos. Jadi bendahara kita di sini adalah Pak Mira, oikonomos. Tugasnya adalah manajer, ya, memanage keuangan dengan baik. Misalnya ada rasio pendapatan. Pernah ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pak Gem, udahlah kita bikinlah AC di gereja kita, udah panas, kan panas. Tentunya kan kita akan berkomunikasi dengan bendahara kita. Kalau misalnya kita buat AC di sini yang berapa PK lah, 2 PK misalnya ya, 2 PK kita buatlah 1, 2, 3, 4 lah ya. Kira-kira Pak Mira, berapa nanti uang listrik kita setiap bulan? Dihitung. Oh itu bisa kena 500 ya. Lebih itu 500 kalau sampai buat 5 AC. Sampai nanti kan 1 lagi di sini ya. 2, 1 di depan. Enggak mungkin lah cuma kalian aja yang enak. Masa di sini enak. Jadi lebih 500. Nah, kemudian saya tanya, pendapatan gereja kita per bulan itu berapa? Maka dapatlah rasionya, hitung-hitungannya. Belum bisa Pak Gem. Secara pemasukan dengan nanti dihitung dengan. Itulah tugas bendahara, memanage, ya. Sementara pistos, kata ini adalah kata sifat. Berarti setia, dapat dipercaya atau benar. Dalam konteks Alkitab, terutama dalam ajaran Yesus, kata ini seringkali disandingkan dengan konsep tanggung jawab terhadap harta benda atau urusan rohani. Menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan dalam mengelola apa yang dipercayakan kepada seseorang. Misalnya, Yesus menyoroti bahwa orang yang tidak setia dalam hal kecil tidak akan dipercayakan hal yang lebih besar. Jadi pistos ini penting. Ya. Ingat, kita ini semua adalah bendahara. Tapi apakah bendahara yang pistos? Ya. Kita akan melihat nanti jauh lebih dalam. Bahwa firman ini nanti kalau saudara perhatikan firman ini, sebetulnya khotbah hari ini akan menjadi pintu gerbang bagi Anda untuk mengubah keuangan Anda di masa yang akan datang. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Bah, sama calon yang minta terus. Ini mengubah. Coba lu tanya kiri kanan, bah. Sama calon namanya tadi muncul. Biar tuh pengeluaran nih muncul. Kan takut kita dengan pengeluaran, kan? Betul nggak? Kenapa? Wajarlah kita takut dengan pengeluaran. Kalau kita lihat hari ini susah. Kalau nanti anak kita berkuliah, kita punya problem yang besar. Kita punya problem yang besar. Sehingga hari ini karena faktor-faktor keuangan yang tidak kuat, ya, ini akan mempengaruhi juga kualitas pendidikan anak-anak kita di masa depan. Jadi tolong hari ini, khotbah ini bukan untuk menyinggung saudara, tapi khotbah ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hidup baru dalam hal keuangan kita ke depan, supaya kita menjadi manajer-manajer yang handal di dalam hidup kita setiap hari. Nah, istilah kata Yunani untuk bendahara yang tidak jujur. Nah,
Tetapi kan yang pertama adalah bendahara yang jujur. Sementara bendahara yang tidak jujur adalah Mammon tes Adikias atau Mammon Adikia. Yang secara harfiah berarti mammon yang tidak benar atau harta kekayaan yang tidak benar. Frasa ini merujuk pada harta kekayaan duniawi yang digunakan untuk tujuan yang tidak jujur atau tidak adil. Ya. Jadi ada bendahara yang jujur itu tadi dikatakan adalah oikonomos pistos, sementara bendahara yang tidak jujur dalam terjemahan aslinya menggunakan kata mammon tes Adikias. Nah ini artinya sudah mamonnya yang menonjol, berarti dia sudah menjadi tuan, kan itu artinya kan. Bagi bendahara yang tidak jujur, perhatikan, mamonnya yang di huruf pertama, karena mamonnya sudah menjadi tuan dan bendaharanya menjadi budak. Sementara tadi oikonomos pistos itu mamonnya di bawah, karena dia menjadi kendali, alat kendali. Kalau bendahara yang tidak jujur ini merujuk kepada dikendalikan, ya, menjadi Mammon Adikia. Artinya orang-orang ini memiliki tujuan yang tidak jujur, atau yang disebut dengan tidak balance, tidak adil. Jadi dalam hidup ini apapun yang tidak adil, yang tidak seimbang, pasti mendatangkan kerugian. Tuhan gak larang kita untuk bekerja, mencari dalam tanda petik dunia, dalam tanda petik, ya. Tetapi perlu ada keseimbangan. Haleluya. Itulah tugasnya penggembalaan. Gembala itu mengontrol jemaat, karena mulai hari Senin sampai hari Rabu dia sudah babak belur. Sebagian untungnya kecil, sebagian tidak beruntung, sebagian harus berutang kan. Nah, mumet pikirannya. Ya, maka dibuatlah ibadah KTM hari Rabu. Dihimbau jemaat datanglah supaya dapat penyegaran. Datang dia KTM hari Rabu kebaktian tengah minggu, disegarkan pikirannya. Ya. Begitu dia pulang dari gereja hari Rabu, hari Kamis dia mulai lagi bergelantungan. Babak belur sana, babak belur sini, sampai hari Sabtu udah gak ada lagi harapan. Minggu dihimbau lagi datang beribadah, disegarkan lagi. Itulah cara Tuhan mengontrol kita supaya perlu namanya balancing, keseimbangan, disporing lah istilahnya. Ya, karena gereja itu jadi bengkel. Haleluya. Jadi kan sudah mulai agak lari-lari sebelah kiri kan, disporing lah dia atau di balancing. Kadang-kadang jalan aku udah begini, ya, tujuannya ke sana tapi udah sulit diseret ke kiri. Kemudian di bengkel, saudara. Jadi perhatikan, hari ini kita akan melihat bahwa ketika kita memerankan peran sebagai bendahara yang jujur, ini pasti akan dipuji tuannya. Dan sebagai dalam bahasa ekonominya, benefitnya. Nah, benefitnya di dunia semua. Kalau di surga itulah keuntungan kekal. Jadi Tuhan pun memperhitungkannya di sini. Amin. Tuhan tahu bahwa anak-anak Tuhan itu juga perlu makan. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau selama ini belum pakai, cuma 2 aja yang sehat. Yang sempurna, itu yang enggak ada. Tuhan juga tahu bahwa kita membutuhkan uang untuk anak-anak kita, untuk berjalan-jalan refreshing. Tuhan tahu. Tapi ketika kita memerankan sebagai bendahara yang Mammon Adikia, maka dengarkan, kepercayaan itu hilang dari kita. Ketika kepercayaan dari Tuhan mulai hilang dari kita, maka perhatikan, kita akan mengalami faktor-faktor yang disebut dengan ketidakseimbangan dalam hidup. Ya, kita lanjut, saudara. Tugas bendahara itu apa? Dan juga sekaligus para benar-benar gereja dengar. Apa tugas bendahara? Tugas bendahara, ingat, siapa bendahara itu? Siapa bendahara? Siapa bendahara yang dimaksud firman Tuhan ini? Sama-sama katakan, saya adalah bendahara. Bendahara yang bagaimana?
Halo. Ya, saya kalau soal uang ini memang sensitif. Saya selalu mengajar, dengarkan. Ada begitu banyak orang di dunia ini, banyak uangnya tapi miskin. Tapi ada sebagian orang gak ada uangnya tapi kaya. Ini mentalitas. Jadi saya selalu menghimbau pada jemaah, nak sedok kosongan lagi heleopotir. Ya kan? Lagi apa? Lagi apa katanya? Lagi bukan lagi masa paceklik katanya. Saya kemudian bertanya, emang kapan si kawan ini mengalami kelimpahan? Coba dulu mulai Anda sadar diri manusia, kapan rupanya mulai kelimpahan? Pernah? Kan enggak. Ini mentalitas. Saya kemarin coba dulu, kalau ada yang bisa buka satu SW saya. Yang terakhir coba dibacakan dulu. Coba, saya perlu lupa kalimatnya. Hati-hati loh, coba. Devi, coba, cepat. Apa yang Anda yakini, itu yang akan terjadi. Kemarin saya mendengarkan itu dari seorang apa namanya itu? Hipnoterapi. Karena dia bilang dulu bapak saya adalah dukun katanya. Ya. Jadi percaya dengan, tapi dengarkan. Ini betul. Apa yang Anda yakini, itulah yang. Itu makanya dengarkan. Kalaupun mungkin dalam hatimu lagi kacau karena nggak punya uang, oke, nggak apa-apa, biasa. Tapi jangan sampai ucapkan. Karena secara hukum itu begini. Contoh, dengar. Di sini ada sarjana hukum, beberapa sarjana hukum. Dengarkan, hukum itu begini. Kalau Anda marah sama seseorang, dalam hati masih ada problem nggak? Nggak ada, salah, ya kan? Orang ajar, ini bulan dimaki-maki. Tapi begitu Anda ucapkan apa yang ada di hati Anda, hukum mulai berjalan. Yang disebut dengan pencemaran nama baik atau pasal penghinaan. Jadi hati-hati. Kalau mungkin hari ini uangmu lagi nggak ada, dalam hatimu, udah, jangan ucapkan angguau. Udah, mulailah diperhitungkan. Iblis suka Anda berkata-kata, gitu loh. Maka dia memancing. Kadang-kadang dia memancing situasinya enggak balance, sehingga ular Anda itu keluar kan. Iblis tungguin. Maka bagaimana? Itu makanya Alkitab itu selalu mengatakan pembuktian terbalik. Ketika Anda lagi nggak punya uang, perkatakan saya diberkati. Berkuasa loh perkataan Anda. Ketika Anda lagi sakit, katakan saya sembuh, saya sehat. Ketika Anda merasa tidak berharga dalam hidupmu, katakan saya berharga, saya berharga. Ketika saudara nggak bahagia, perkataan pada dirimu, saya berhak untuk bahagia. Itu pembuktian terbalik. Jadi jangan selalu ucapkan semua. Dan selalu saya katakan bahwa tindakan yang paling benar ketika Anda di masa paceklik adalah menabung. Itulah mental orang kaya. Kan nggak ada di sini kan? Ada? Ada? Ada di sini? Kan nggak ada kan? Ada. Makanya ada. Mana dia? Pakai baju apa dia? Cuma gembala. Saya hari Jumat kemarin habis berdoa, saya bersaksi begitu beberapa pelayan. Tahu nggak? Kadang-kadang saya bilang, kadang-kadang Tuhan ini jangan bercanda. Kadang-kadang Tuhan ini bercandanya kelewatan loh. Seringkali justru kami ketika masa-masa kering loh, datang tamu. Beberapa waktu yang lalu kan ada acara sarasehan di Siantar seluruh Indonesia GPD, anak-anak gembala lagi nih, anak gembala seperti nama Semarang, anak gembala. Saya sudah mulai ditelepon itu acara mulai Senin, mulai hari Rabu saya sudah ditelepon. Ngopi, yuk, ngopi. Itu masa paceklik habis. Senin pagi saya bilang, ya sudahlah, berhikmatlah. Iblis itu kadang berhikmat, kau pakai firman itu berhikmat. Enggak lah, saya jumpai mereka dengan jantan ke kota Siantar. Bawa kami pangsit. Waktu mau bayar, pakai kris kan? Bukan kris manik, nggak cukup saldonya. Saya bilang, Bu, transferkan dulu 100.000. Kadang-kadang begitu. Memang itu ujian dan seringkali kita akan kalah di sana.
Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Hari ini, Anda yang hari ini secara finance memang mungkin lagi kering, mental Anda nggak boleh miskin. Kan ya lihat mental orang kaya itu kan, perhatikan. Dialah yang tahu bagaimana sebetulnya. Tapi perhatikan, ya kan? Makanya Jumat kemarin, ayolah sesekali traktir kawanmu makan. Itu adalah hukum alam. Hukum surga yang sudah dikonversi menjadi hukum alam, namanya tabur tuai. Jadi perhatikan, tugas bendahara itu adalah mengelola, bertanggung jawab atas keuangan suatu organisasi, termasuk menerima. Di bendahara itu tugasnya menerima, mencatat, menyimpan, mencatat, bukan protes. Puji Tuhan lah, hari bendahara kita sini baik semua. Amin. Ayo coba, bendahara Pelnap baik ini? Baik. Pelpri baik semua. Pelpri mana Pelpri bendaharanya? Ini Pelpri ini yang paling ekstrim. Kadang-kadang walaupun nggak ada uang kita ada pakai katanya. Mungkin minta uangnya lah pendulukan itu ya. Kadang-kadang Pelpri ini yang paling sedikit mungkin sekarang uangnya Pelpri lah. Ya, berapa Pak Ketua? 10 juta bilang dimakan. 10 juta bilang dimarkap aja dengan imam. Tapi yang datang pun Pelprimnya setiap minggu itu paling sekitar 70 orang ya. 7 orang. Kita suka markup dengan iman aja nggak apa-apa. Puji Tuhan, ya. Pemuda, saya tuh udah pemuda tuh banyak uangnya ya. Sekarang mungkin hampir sekitar 35 juta uangnya. Ya. Jadi tugas bendahara itu mencatat. Jangan banyak protes. Jadi nanti Devi, itu uang pemuda itu berapa sekarang? Contoh katakan 3 juta pakai, habiskan semua untuk ini. Siap, gitu. Jangan iri. Nah, kita ini bendahara semua, amin. Tugasmu adalah menerima, mencatat, apa lagi? Menyimpan dan halo, baca semua ke depan. Tugasmu, siapa tadi bendahara di sini? Siapa yang dimaksud bendahara itu? Saya. Tugas kita apa? Baca, menerima, menyimpan, mencatat dan siapa di sini yang suka menyalurkan angkat tangan? Angkat tangan Pak Gini. Kemarin saya diculiknya ini. Saya jawab sekuensi. Loh, itu dia langsung sekuensi. Tiba-tiba datanglah, saya wah udah diawai mereka ini, ya. Salurkan, apa lagi? Serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Siapa di sini yang menulis berkatnya sepanjang bulan, angkat tangan. Yang mencatat, kan? Ayo, yang mencatat berkatnya. Makris nggak dicatat, berdagang nggak dicatat. Berapa modal, berapa pengeluaran, pemasukan dicatat nggak? Dicatat. Biar cepat kita pulang. Udah lapar kita ini loh. Ini yang bikin kadang kita lama. Dicatat nggak? Kenapa angkat tangan? Siapa? Dicatat nggak? Ada yang bilang begini, Pak Gim, apa yang mau dicatat katanya? Apa? Contoh hari ini no. Coba catat. Karena itu kesetiaan dalam perkara kecil loh termasuk. Mak bos mencatat, dicatat, ya. Sesuai dengan memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran. Nah, ini yang seringkali kita kalah. Gajimu 2 juta, tapi agenda setiap bulan itu 3 juta. Emang ini provinsi yang dapat dana hibah dari pusat. Anda nggak disupport lagi sama orang tua, kan? Jadi kalau misalnya Anda gajimu hari ini 2 juta, keluarga dengarkan baik, maka nggak bisa tidak. Rasio yang paling rasional, paling salah, Anda maksimal menghabiskan 1.800.000 per bulan. Untuk apa 200 itu pakai? Kalau tiba-tiba anak mencret momen, dibawa ke rumah sakit, ongkos becaknya karena mungkin sudah BPJS. Ya, dengarkan baik-baik, ini penting. Kita nggak boleh lebih besar pasar daripada dia. Makanya hiduplah dengan sederhana. Halo para keluarga muda, hiduplah dengan sederhana. Kalau saudara belum bisa makan pizza, jangan paksakan makan pizza. Cukup dalam mimpi aja. Itu namanya manajer yang baik. Ini asal datang, ayo kita kemana? Ke Jalan Simbolo, bukan bakso. Ayo makan bakso. Saya berterima kasih tuh.
Di masa paceklik kemarin Pelkam ini saya tantang, siapa yang ulang tahun minggu yang lalu? Ayo, nanti kalian bikin makan, jadi itu makan. Kalau urusan makan bisa jadi. Pelprip kemarin tahu nggak? Pelprip urusan manggang-manggang coba. Dari saya 300 kata sekretarisnya kan, betul nggak? Dari saya 200, wah, dari saya sekian, coba. Ada uang. Tapi nanti kalau urusan yang lain, maklum aja di musim paceklik itu dari mana tiba-tiba roh yang lain datang? Kadang-kadang ketika kepentingannya nggak ada sama kita, ini jadi problem kan? Itu sama dengan mohon izin bagian kami kadang apa? Hujan katanya. Hujan. Ya, dia nggak datang karena hujan. Mari kita kritis, betul nggak gara-gara hujan? Bisa ya, bisa tidak. Karena selalu saya tantang, kalau misalnya hari Rabu KTM kita, ya kan, datang hujan, tapi karena ada pembagian uang 1 juta per orang, wah, ayo, kalau hujan masih tetap datang nggak? Per orang loh. Nah ini yang biasa karena hujan ini loh. Jadi maksud saya kadang-kadang itu mentalitas. Jangan cepat-cepat mencari alibi. Jangan seperti para koruptor. Ketika ketangkap, wakil Wamen kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Wamen, orang Kristen itu, ya kan, orang lahir di Riau. Oh, tetap sekarang sudah diakui, ya kan? Nanti akan ada alibi, saya terpaksa, bla bla bla. Memang selama mamon itu menjadi tuan, maka seseorang itu pasti akan menjadi penjahat. Makanya saya bilang, kalau saudara mau lihat penjahat-penjahat yang paling asli, di mana saudara cari? Di mana saudara cari penjahat yang sejati itu? Di dalam gereja. Bisa saja yang dulu di kiri kanan hari ini. Iya. Kenapa kita menjadi penjahat yang sejati? Karena kita tahu kebenaran, tetapi memungkiri itu penjahat yang sesungguhnya, dan menyalurkan dana serta menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran dan program kerja ada. Selain itu, perhatikan ya, bendahara juga bertugas memverifikasi bukti transaksi. Penting juga ini. Jadi kasih Pak Lura, kalau misalnya ini sekian, pegang apanya? Kwitansinya. Nggak apa-apa lah, pakai cuma 250 ribu. Nah, sekarang 250 ribu, nanti sudah 250 juta. Ayo. Kadang-kadang hanya karena kita kelola baru sekitar 2 juta, nggak apa-apa lah kan gitu kan? Makanya di perayaan Natal semua kita lengkap semua. Nggak tahu lah mana tahun yang lalu siapa bendahara panitia Natal? Bendaharanya ada nggak taruh apa kwitansinya? Semua ada. Nggak semua kan? Nah, nanti siapapun bendahara minta kwitansinya. Contoh kemarin kami haus makan cendol kami katanya. Berapa uang cendolnya? 75 ribu. Yang kami menjaga berapa? 50 ribu. Mereka ke pajak horas belanja 50 ribu, makan cendol 75 ribu. Gak apa-apa, penting dicatat. Memungut dan menyetor pajak. Halo, menyetor pajak jika ada, serta menjaga keamanan dananya. Itulah tugas bendahara. Ya, memungut dan menyetor pajak. Haleluya. Siapa sudah menyetor pajaknya? Halo, ngeri kali faktor uang ini kan, mengikat dia kan. Jauh lebih kuat ikatan uang daripada ikatan Tuhan, betul nggak? Walau katanya aku mengasihi Engkau, Yesus. Betul nggak itu? Sampai 3 kali Petrus ditanya ini, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Kita seringkali kan begitu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu. Petrus, nanti situ sama pikiri dengar. Ya, pikir itu Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Langsung dia tersadar. Dia mulai berpikir-pikir. Kalau memang aku mengasihi Tuhan, kenapa aku meninggalkan dia? Kalau memang aku mengasihi itu, kenapa aku meninggalkan? Langsung dia Tuhan, Engkau tahu bagaimana aku mengasihi Engkau.
Apa saudara mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Karena memang mohon maaf, kita sudah terlalu terbiasa tidak menggunakan otak kita. Betul nggak? Kita sudah terlalu terbiasa tidak menggunakan kita menggunakan emosi kita yang meledak-ledak, kan? Makanya kadang-kadang malu kita di belakang. HP nak ngamur-ngamur HP jangan maksud nain kan? Coba perhatikan. Maka mulai sekarang kalau saudara ingin bertumbuh ke masa depan, mulai menggunakan otak. Karena semua Tuhan titip di sini. Coba bilang kiri kanan, pakailah otak. Kalau ada, bilang kalau ada. Tanya adanya, bilang ada sedikit, bilang ada tapi sikit, katanya sikit lah. Kenapa kau bilang sikit? Itulah. Nah, lanjut ayat-ayat Alkitab. Nanti kita nggak bacain. Saudara bisa baca ayat-ayat ini yang menekankan bahwa kita adalah bendahara Tuhan. Saudara bisa nanti lihat ada ayat. Jadi nanti kalau tanya saya, bagaimana ayat yang mengatakan bahwa saya bendahara Tuhan? Nanti saudara bisa lihat ayat-ayat ini semuanya dapat dilihat dari belakangnya, bisa dilihat. Ini yang semuanya itu menggarisbawahi bahwa kita dipercayakan untuk mengelola pemberian Tuhan dengan kita. Jadilah bijaksana, jangan bojaksana. Amin. Haleluya. Tahu itu bocah itu gimana? Bocah itu kalau begini, dia sekali melompat tapi suaranya paling maju sekali, suaranya apa? Menggelegar, kan gitu kan? Itu dia silent, nggak tenang dia sana. Jadi nanti cari ayat-ayat ini menjadi bukti firman Tuhan bahwa kita ini bendahara Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita tinggal memilih peran. Mau jadi bendahara yang jujur atau bendahara yang tidak jujur? Coba tanya kiri kanan, mau bendahara yang bagaimana lah? Selama ini kamu jadi bendahara apa? Bendahara yang bagaimana lah kau selama bilang dulu? Hah? Halo? Tanya di kiri kanannya, ditanya, interaktif lah. Nang mulai mamer TikTok kamu soalnya naik ilmunya luar biasa. Coba tanya dulu, mau bendahara yang bagaimana? Bilang dulu. Yang tidak jujur atau yang jujur? Bilang dulu. Udah ditanya. Dijawab. Jawab dari yang tanya itu. Bendahara yang bagaimana katanya? Tuhan, catat ya. Bendahara yang jujur. Kita lanjutlah kalau begitu. Mantaplah kalau begitu. Kita lihat perbedaan bendahara yang jujur dengan tidak jujur. Apa bedanya? Ini kita semua lihat. Lihat, bendahara yang tidak jujur itu apa itu ciri-cirinya? Tidak setia. Tidak setia pada perkara kecil. Misalnya begini, dia selalu sebagian punya mimpi begini. Nantilah tunggu besar. Ini kan pencitraan ini kan. Kalau dia harus menunggu besar dulu. Ya. Ingat, kalau saudara tidak setia itu artinya bendahara yang tidak jujur. Apa ini definisi setia ini? Melakukan secara konsisten dan komitmen atas sesuatu. Ya, kalau itu misalnya tentang uang, Anda setia mulai dari hal kecil. Kalau Anda takut dari hal kecil, maka Anda akan dipercayakan hal yang besar. Ya, sementara bendahara yang jujur itu setia dalam perkara kecil. Sekarang coba misalnya dalam hal keuangan, saudara yang saudara alami hari ini masih dalam kategori kecil atau besar yang dipercayakan? Halo, masih kecil atau besar? Ya masih ratusan ribu lah Pak game gitu. Ada di sini yang sudah sampai miliaran? Ada. Kenapa kepada yang sana dikasih miliaran? Kenapa kira-kira? Halo, kenapa? Mentalnya belum miliaran. Mentalnya masih baru puluhan ribu atau ratusan ribu, belum jutaan mungkin, ya. Yang kedua, bendahara yang tidak jujur itu apa? Fokus kepada kepentingan diri sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya begini. Setiap uang yang dipegang bendahara kita ini, dia nggak mau keluarkan.
Ya kan? Setiap misalnya, Pak Mira, bayar dulu listrik. Udah nantilah itu, katanya kan. Contohnya ini ya. Nggak mau dia bayar, sehingga jadi orang mendahulukan. Nah setelah diperiksa semua, ternyata uang itu nggak ada. Kemana semua? Udah dibuatnya untuk beli kaplingan. Nah begitu kita tanyain tuh gimana Pak Mira, dipindah gereja dia. Itu namanya bendahara yang fokus pada kepentingan diri sendiri. Ingat, Anda adalah bendahara. Amin. Tugas bendahara itu apa? Mencatat, menyalurkan. Dengarkan. Mencatat dan sama-sama katakan, tugas bendahara adalah mencatat dan menyalurkan. 1, 2, 3. Dan menyalurkan. Bukan hanya mencatat, ini dicatat enggak, apalagi disalurkan. Jangan fokus kepada kepentinganmu. Kenapa Tuhan mengajar kita untuk menyalurkan? Ini adalah cara Tuhan supaya kerajaan Allah tetap ada pada setiap keadaan keuangan kita. Haleluya. 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 Saudara mau bendahara yang jujur atau tidak jujur? Bendahara yang jujur Pak Gem, tapi jawabannya menjadi bendahara yang tidak. Agak semangat itu. Haleluya. Haleluya. Tak turun semua. Ya. Menggunakan kekayaan dunia dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bendahara yang jujur. Ya, bendahara yang tidak jujur itu tidak setia dalam mengelola. Dia nggak punya pengelolaan yang baik. Sementara bendahara yang jujur itu transparan dan berintegritas. Transparan dan berintegritas yang baik. Jadi kalau ada orang yang nggak transparan, ya terhadap siapa? Ya sebetulnya sama Tuhan kita nggak perlu transparan, karena di hadapan Tuhan kita ini transparan. Tetapi Tuhan menunggu etikat baik daripada kita untuk jujur. Apakah kalau kita nggak jujur, terus Tuhan bisa dibohongi? Tidak. Tuhan tahu dan Maha tahu. Tapi kenapa Dia meminta kejujuran kita? Ini adalah bentuk etikat baik kita. Harus jujur. Haleluya. Puji Tuhan. Contoh. Berapa berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan? Katakanlah 1 juta. Dengar baik. Jadilah bendahara yang jujur. Bagaimana dia menjadi bendahara yang jujur? Ketika dia menerima 1 juta, kalau di dunia ininya nggak ada yang cukup, betul nggak? Mau 1 juta, mau 10 juta. Dia sudah pernah bergaji 1 juta. Tetapnya begitu ya kan? Sekarang sudah bergaji 10 juta. Tetapnya begitu. Berarti bukan soal berapa yang masuk setiap bulan, tapi soal manage kita, pengelolaan. Datang misalnya 1 juta 1 bulan, maka buatlah namanya anggaran. Makan berapa, minum berapa, ya, uang sekolah anak berapa, itu semua dihemat. Jangan sampai nanti ada di sini begini, nggak mau tahu dia. Tetangganya mau mati, mau hidup, dia nggak mau tahu. Tetap ada namanya anggaran sosial. Haleluya. Haleluya. Karena begini, saudara akan tahu dan melihat siapa yang menjadi prioritasmu. Ya. Siapa yang paling Anda takuti, yang paling Anda hormati. Itu akan terlihat dari bagaimana Anda mengelola uang. Jadi kalau nanti contohnya malaikat memprint out semua bankmu itu, nanti bisa dilihat di sana kemana aja yang paling besar anggarannya. Ya kan misalnya begini, dia dia agak sedikit masak, nggak ada uang, tapi anggarannya nanti keluar apa? Uang rokok sekian. Berarti coba lihat, uang rokoknya 1 bulan 570.000, bayangkanlah. Ya, anaknya udah robek celananya, nggak mau tahu dia. Ini adalah bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang jujurlah transparan dan berintegritas. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh. Dapat dia 500.000. Datang Tuhan dilihat. Enggak egois dia, Pak. 500.000 ini diingatnya kawannya, dimuliakannya namaku.
Berarti apa kata malaikat? Jadi bagaimana Tuhan? Udah lanjutkan. Ini kayaknya bisa dipercayai dalam bahasa manusia ya. Diuji lagi dari 5.000 menjadi 1 juta. Tetap gitu. Ya. Sehingga kalau kita bisa melihat mereka-mereka yang dipercaya Tuhan dengan besar hari ini adalah mereka-mereka yang sudah mengalami proses dari perkara-perkara yang haleluya. Haleluya. Itu makanya anak-anak ini kita ajari juga. Anak-anak itu aja. Kenapa? Karena hal yang paling baik itu dimulai dari sejak dini. Anak-anak sekolah misalnya diajari mereka ini. Bagaimana contoh? Kalau si Vito ada uangnya, perhatikan. Bagaimana si Vito memanage uang itu kan nanti itu membuktikan, itu akan menentukan dia di masa depan. Betul nggak? Kalau nanti si Vito misalnya, contoh les Vito ya, masa kau marah. Contohnya, dapat dia 1 juta. Oh, untukku nih ada 3 perkataan silintap itu. Untukku dan untukku semua. Nanti Tuhan melihat dari 1 juta. 100% untuk dia kawan. Nah, jadi nggak bisa dipercayain. Contoh ini, contoh. Tapi begitu si Vito dapat 1 juta. Oh, ada 300.000 mengalir kemana? Ditraktirnya kawannya kemarin. Terus, wah, ada kemarin kawannya sakit dikasihnya balsem, geligah kan contoh. Tuhan lihat, wes. Ini si Vito ini memang sudah nampak ini jadi orang yang dipercaya. Jadi gimana? Kata malaikat, udah tambahkan aja. Berapa kemarin 1 juta? Tambahkan 10 juta setiap bulan. Jadi 10 juta gaji. Tetap 10 juta. Tuhan malaikat lihat dari cetak rekening ibaratnya 3 juta mengalir kepada panti jompo, panti asuhan. Datang Tuhan. Ngalah, tambahlah. Kalau cuma 3 juta yang dikasih ke panti asuhan sana nggak kurang itu, biarlah dia persembahkan 30 juta setiap bulan. Berarti kalau 30 juta berarti sudah 100 juta lihat ya. Kira-kira itu hitungan surga itu begitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya apalagi benar tidak jujur, mengabdi kepada coba ya contoh. Misalnya saya lah sebagai gembala mempercayakan Pak Mirenis untuk pegang uang. Selanjutnya bukan lagi saya tuannya. Berganti tuan dia. Jadi tuannya sekarang siapa? Uang itu. Saya nggak dihormati lagi. Gitu. Itu benar yang tidak jujur. Coba sekarang, siapa yang memberikan Anda berkat? Siapa yang memberikan Anda berkat? Tuhan. Siapa yang memberikan Anda berkat? Tuhan. Perhatikan. Jangan jadi ganti majikan. Jadi majikannya siapa? Sesudah dikasih mamon itu sekarang siapa majikannya? Udah mulai jujur kayak ini ya. Udah mulai agak susah menjawab, berarti udah mulai jujur dia kan. Siapa sekarang majikannya? Bukan lagi Tuhan. Sudah mulai mamon. Udah mulai mamon yang menentukan mood dengan tidak moodnya. Udah mulai mamon yang menentukan keputusannya. Bukan lagi Tuhan. Udah mulai mamon yang mengatur kebijakannya. Bukan lagi Tuhan. Itu menjadi hamba mamon. Sedangkan bendahara yang jujur itu mengabdi kepada Allah, bukan kepada. Ayo sekarang saudara mengabdi kepada mana? Mamon atau Tuhan? Nah, kita lanjut. Alkitab menunjukkan bahwa cara kita menggunakan atau memandang uang itu mencerminkan hati kita. Bagaimana pandangan terhadap uang? Itu mencerminkan saudara mengabdi kepada Allah atau mamon. Lihat Matius 6 ayat 24, baca 1, 2, 3. Sebentar, agak kencang nih mata itu. Onang kada kamu sama hebe. 1, 2, 3. Gak bisa dua-duanya, pilih sekarang. Karena gini, dengar, hanya ada 2, Tuhan atau mamon. Nanti dengar, stasi orang pun dapat mengabdi kepada, nggak bisa saudara mengabdi kepada dua-duanya. Pilih salah satu. Dengarkan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Berarti kalau saudara mengabdi kepada mamon, saudara akan membenci Tuhan. Masuk akal gak itu? Coba. Itu masuk akal gak? Yes, itu yang terjadi. Itu firman Tuhan bilang. Kalau saudara
saudara mengabdi kepada Tuhan, maka uang itu bukan lagi menjadi tuan, dia menjadi hamba. Ya kan? Jadi kalau saudara menjadi hamba Mammon, maka saudara akan membenci Tuhan. Dengarkan baik. Satu perkara di dunia ini yang menghalangi Anda mengasihi Tuhan itu cuma apa? Halo? Halo, perhatikan, coba perhatikan. Cuma satu yang menghalangi Anda untuk mengasihi Tuhan dengan benar, apa itu? Yang kuat? Yang kuat? Wow, cuma satu itu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, cuma uanglah yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Karena kenapa Pak Hakim bilang begitu? Karena uang ini mewakili yang disebut dengan kosmos. Ternyata kosmos itu sifat dunia. Ya, gimana kira-kira? Setuju? Setuju? Mak Renal setuju? Kayak dibahas pendengaran. Gimana? Puji Tuhan, ngomong si Renal ini setia ini. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda mencintai uang, Anda pasti membenci. Apa yang membuat Anda jahat? Tuhan. Amin. Hah? Apa yang membuat Anda sering curiga? Apa yang sering membuat Anda maksa? Apa yang membuat Anda ingin melakukan kejahatan? Apa yang kadang-kadang mendorong Anda untuk menipu? Asli don, asli, madu asli. Batu rumah fotonya tengah bentor video kan. Kadang-kadang yang Indonesia saja. Atau di batu PP di Facebook bentor saya nonton na foto ni saya manang na pencuri belurkan oma buktina bahwa ini madu asli, katanya apa? Bengkak di sini. Asli ini katanya, asli. Yang penting duit. Jadi yang mendorong kita untuk jahat itu uang. Itu pas nggak dengan selera daging kita? Pas sekali. Pas sekali itu. Ingat ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda mengasihi uang, Anda berpotensi membenci. Itu makanya setiap dihutbahkan uang di gereja, apa yang terjadi? Ada yang langsung diabetesnya naik, kencing aja terus, kencing. Dan tadinya mukanya senang langsung. Dan langsunglah mulai menuduh pendeta mata. Kalau Anda bukan mata duitan, Anda nggak akan menuduh. Karena biasanya seseorang akan menilai seseorang berdasarkan apa? Pengalamannya. Kalau dia pembohong, lihat, kenapa dia selalu curiga sama orang? Karena ini dulu yang paling mencurigakan. Jadi secara psikologi kan begitu dikatakan. Kalau Anda pembohong, Anda pasti mencurigai orang sebagai pembohong. Kalau Anda pencuri, Anda akan selalu mencurigai orang selalu. Nama anak orang kayaknya nih, biar yang bisa lihat sesat penjadi. Alana pengalaman di mana soalnya itu? Lanjut. Uang dan prioritas hati mengajarkan bahwa kita tidak bisa melayani dua Tuhan, Allah dan uang. Pilihan untuk mengasihi atau mengabdi kepada uang akan menunjukkan di mana kesetiaan kita berada. Prinsipnya, yang satu dikasihi, yang satu pasti dipilih mana? Pilih mana? Yang satu dikasih, yang satu dibenci. Tuhan dan Mammon. Halo, pilih mana? Siapa yang saudara kasih? Apa? Jadi masa gini loh, dengar. Tapi saya lihat dari kayak respon saudara hari ini memang masih lanjut ini kayaknya. Masih begini, nggak apa-apa lah, sabarnya Roh Kudus itu. Anda begini pun sampai Tuhan datang, sabarnya Roh Kudus itu. Ayo, maksudnya gini, dengar dulu baik, dengar. Serius nggak ini hari ini? Bahwa nggak bisa tidak. Uang ini yang menjadi penghalang utama kita mengalami pertumbuhan iman. Ya kan? Pada berikutnya. Kalau kata berita, lihat. Kaulah segala. Kita bertanya. Ayo semangat saudara, semangat saudara. Tuhan masih segalanya bagi kita, amin. Ada amin, Bapak Ibu. Nggak ada, katanya kan? Ada lah. Coba lihat.
Jadi kalau Anda ingin bertumbuh, betul-betul bertumbuh. Penghalang utang itu adalah uang. Saya mengalami itu. Memang kalau kita sudah cinta uang, masalah kita banyak. Maka perhatikan, siapapun yang mencintai uang, pasti masalah itu banyak. Masalah Anda itu sangat ditentukan bagaimana Anda berperilaku terhadap uang. Nah kalau nanti saya tanya ini pasti semua mengaku tidak ada masalah. Siapa yang punya masalah hari itu angkat tangan? Yang sedang punya masalah hari ini angkat tangan. Yang punya masalah banyak tuh. Tentang uang kan? Makasih ya. Jujur. Datang mau geris, jangan penuh. Sorry. Kalau sekarang tahu nggak bahwa gereja bertumbuh karena Roh Kudus, tapi gereja berkembang itu karena uang. Nah sekarang waktu kita beli tanah kemarin, bisa nggak kita membeli tanah itu dengan Roh Kudus? Gak apa-apa lah, nanti Roh Kudus akan berikan. Datang punya tanah itu, amen. Kami nggak mau Roh Kudus, kami mau uang. Gereja berkembang itu karena apa? Uang. Gereja bertumbuh karena apa? Roh Kudus. Artinya di mana Roh Kudus bekerja, pasti uangnya juga bekerja. Kecuali di BPDC sebenarnya mungkin. Roh Kudus bekerja, tapi tetap uang mungkin. Kalau memang Roh Kudus sudah bekerja, uangmu juga pasti akan ikut bekerja. Amin. Jadi nggak bisa tidak memang. Ya kita sampai hari ini GBD masih tetap konsisten. Seper-sepuluh itu adalah bukti dari konsisten dan komitmen kita untuk jujur terhadap Tuhan. Walaupun itu nggak jadi jaminan. Tapi ini masalah soal selalu kemarin saya singgung di ibadah doa kita. Memang ini problem. Karena sekarang semua diukur dengan kasih. Ya, saya diukur dengan kasih. Kalau di negara ini kan nggak diukur dengan kasih kan? Saya pernah bayar pajak mobilnya, pajak kereta coba katakan, pajak kereta. Negara nggak mau tahu, saudara suka atau tidak suka, negara nggak mau tahu, betul nggak? Betul nggak? Bayar pajak PBB rumah siapa atau pajak apa tanah? Negara nggak mau tahu, saudara suka atau tidak, negara nggak mau tahu. Tapi hari ini perjanjian baru mengatakan Tuhan mau tahu. Kalau nggak senang, nggak usah. Kalau nggak suka, nggak usah. Itu makanya hukum perdana, hukum kasih. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Datang Petrus, ibadah Allah Tuhan sama jawab kalau begitu gembalakan, maka diberikan tanggung jawab. Sesudah Petrus sadar, dia mengukur kasihnya. Kalau memang kau mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-domba, maka diberikan tanggung jawab. Kalau yang tidak memiliki kasih diberikan tanggung jawab, ini masalah kayak ini. Masalah. Ayo, Pak Gabriel, kasih ucapan syukur Tuhan. Kalau Pak Gabriel kan mengasihi Tuhan sama Gabriel, masalah kayak itu kalau dipaksakan. Nah sekarang pemberian mereka itu sangat tergantung dari kasih mereka. Ada nggak kasih kepada Tuhan? Banyak atau sedikit? Nah, itu terlihat dari pengorbanannya. Amin. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit. Jadi kalau saudara sudah terima banyak dari Tuhan, itulah yang menggerakkan saudara untuk bisa. Haleluya. Gak apa-apa. Kalau ada sudah mau pulang aja dulu, gak apa-apa. Siapa tahu sudah mulai agak panas. Apa itu? Daging itu kan? Udah mulai mungkin ada sedikit kan? Udah. Tapi percayalah, kalau saudara perhatikan, ini akan menjadi pintu gerbang ke depan saudara akan mengalami perubahan dalam hal keuangan. Cinta uang sebagai akar kejahatan. Baca dulu, 1, 2, 3. Saudara setuju nggak dengan ini? Karaktermu itu dilihat dari bagaimana Anda bersikap terhadap uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang?
Dengar, Yesus itu nggak jahat. Ketika dia mulai menggeser kecintaan terhadap uang, dia bukan jahat. Dia justru ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Hanya dengan bersikap benar terhadap uang, saudara akan mengalami keseimbangan di dunia ini. Coba lihat orang-orang Eropa itu kembali ke sana. Mereka itu nggak tamat, karena mereka menghasilkan uang berdasarkan kualitas pekerjaan. Sebagian menghasilkan uang dari hasil penipuan. Tapi lihat orang-orang Singapura sekarang. Mereka nggak punya sumber daya alam. Mereka punya. Mereka nggak punya lahan seperti luasnya tanah. Tapi lihat, mereka kaya raya karena SDM. Itu semua nanti coba baca bukunya semua. Negara-negara maju hari termasuk satu kota Dubai. Itu semua terukur bagaimana mereka bersikap terhadap uang. Bagaimana mereka bersikap terhadap uang. Itu akan membuat mereka berkembang unlimited. Misalnya, coba kalau ini berbicara Pak Khairul Tanjung. Saya suka Khairul Tanjung yang punya Transmart. Nanti kalau kita ke Bandung, dia punya gedung. Coba bicara tentang uang. Dia lebih tertarik berbicara dengan kemanusiaan daripada uang. Kalau kita coba silang PKU. Kalau berbeda kilo aja ini terbang di sini ini. Suatu bicara ini nanggiki. Mana? Aku ada tahu dong. Tak berbeda. Madu kita orang tahu. Ada di sini yang pernah bermasalah warisan dengan keluarga. Ya. Makanya kita nggak maju-maju. Jadi selama sikap dalam uang sama, lihat. Jangan pernah berharap keadaan akan maju. Pasti akan begitu aja. Bukan berarti ini mendoakan, tidak mendoakan. Tidak mendoakan. Sikap terhadap uang itu penting untuk Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk kali itu terhebat. Amin. Rata-rata orang yang sekarang karirnya hebat itu ketika mereka mulai bekerja bukan karena uang, tapi mereka melihat karir. Bahkan kadang-kadang mereka nggak terima apa-apa, tapi karirnya ke depan melejit. Mereka yang hebat hari ini, coba lihat. Mereka lah yang sudah berubah sikap dan pandangannya terhadap uang. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Jadi apa sumber masalahnya? Kita menjadi jahat karena apa? Kita menjadi berantem karena apa? Kita nggak jadi cakapan sama orang karena apa? Kita menjadi ribut karena apa? Kita kehilangan damai sejahtera karena apa? Kita kehilangan Tuhan karena apa? Coba lihat, kita menjadi menyimpang dari iman karena apa? Kita menjadi tersiksa dengan berbagai duka karena apa? Uang. Jadi sampai berapa lama Anda tetap menjadikan uang sebagai sumber masalah? Itu sebabnya Alkitab tidak pernah mencatat satu ayat pun mulai kita kejadian kita Wahyu. Uang itu prioritas, tidak. Dengarkan, bahkan Alkitab mengatakan uang itu sebagai akibat. Tangan orang rajin katanya mendatangkan kekayaan. Bukan sebaliknya. Kalau kita berpikir terbalik kan kita bilang begini. Kekayaan mendatangkan kerajinan. Begitu kan? Kita sudah begitu. Hukum mana? Ingat, tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Baca 1, 2, 3. Cinta uang dan kesejahteraan rohani. Mengatakan bahwa cinta uang dapat menyebabkan beberapa orang menyimpang dari iman dan menyebabkan duka. Ini berarti hati yang terikat pada uang bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan kebahagiaan sejati. Jangan sampai hati kita terikat dengan apa ciri-cirinya orang yang sudah terikat dengan uang? Menjadikan uang menjadi penentu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tugas kita ini apa? Ayo, mulai kita memberikan batasan yang tegas terhadap diri kita. Buat batasan yang tegas terhadap diri. Uang itu sampai di mana? Ayo. Sekali lagi dengar. Yesus bukan ingin menghancurkan kita. Ketika dia menggeser dunia ini dari samping kita dan memaksakan, kadang-kadang dia seperti memaksakan supaya dia yang di samping kita. Itu bukan untuk menghancurkan kita.
Yesus bukan anti